Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Juru Bicara. Indonesia menjadi tuan rumah World Water Forum ke-10 yang akan digelar di Bali pada tanggal 18 hingga 25 Mei 2024. Acara ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmen dan kontribusinya dalam mengelola sumber daya air secara berkelanjutan. Dengan tema Water Share for Prosperity, World Water Forum ke-10 menyoroti pentingnya manajemen isu air demi kesejahteraan bersama. Indonesia tidak hanya berperan sebagai tuan rumah, tetapi juga sebagai pembelajar aktif dan pemimpin dalam inisiatif global terkait air. Salah satu fokus utama adalah kolaborasi lintas sektor dan lintas batas. Indonesia akan memperkuat kemitraannya dengan negara-negara lain, organisasi internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mengembangkan solusi holistik dalam menghadapi tantangan air. Selain itu, Indonesia berkomitmen untuk memperluas akses air bersih dan sanitasi bagi semua lapisan masyarakat. Dengan pertumbuhan populasi yang pesat, langkah-langkah berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi ketimpangan akses terhadap air bersih dan sanitasi. Tidak hanya itu, terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah World Water Forum 2024 juga diharapkan dapat mendorong lebih banyak inovasi, terutama inovasi dalam teknologi pengelolaan air berkelanjutan. Lantas bagaimana Indonesia memainkan peran sebagai tuan rumah dan apa manfaatnya yang bisa dipetik bagi Indonesia? Pemirsa, Indonesia kerap kali terpilih menjadi tuan rumah acara multilateral dan berhasil melakukannya dengan baik. Dan kali ini Indonesia terpilih menjadi tuan rumah World Water Forum yang ke-10. Dan World Water Forum di Bali ini tidak hanya diharapkan menjadi platform yang menghasilkan solusi inovatif untuk masalah air global, tetapi juga sebagai contoh nyata dari keberhasilan Indonesia dalam menjadi tuan rumah acara internasional berskala besar. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait acara internasional World Water Forum 2024, kali ini kita akan membahasnya bersama Dirjen IKP Kementerian Kominfo, Bapak Usman Kansong. Selamat malam Pak Dirjen, salam sehat. Selamat malam, Andrea. Salam sehat. Ya, Pak Dirjen, kali ini Indonesia terpilih untuk menjadi tuan rumah acara internasional World Water Forum dan belakangan ini juga Indonesia sering menjadi tuan rumah begitu Pak Dirjen. Dan melihat hal ini, apakah dari kacamata Pak Dirjen, seringnya Indonesia menjadi tuan rumah ini apakah bisa menciptakan investasi, dan kemudian dalam acara World Water Forum 2024 ini apakah investasi yang akan ditawarkan Indonesia begitu Pak Dirjen? Iya, jadi Indonesia ini sering menjadi tuan rumah dalam berbagai perhelatan internasional. Ada G20, kemudian ASEAN Summit, kemudian juga Archipelagic and Island State Forum, dan sekarang ini World Water Forum. Ya, sebelum-sebelumnya lagi juga ada pertemuan IMF misalnya. Nah, ini karena atau ini membuktikan bahwa Indonesia ini diperhitungkan di dalam percaturan geopolitik dunia. Nah, kenapa seperti itu? Ya, tentu salah satu yang sangat penting adalah kita sebagai tuan rumah bisa membawa pertemuan-pertemuan internasional ini menghasilkan istilahnya itu konkret deliverables. Jadi hal-hal yang konkret gitu. Hal-hal yang konkret yang dalam kasus World Water Forum paling tidak ada dua hal konkret yang kita ingin capai. Yang pertama adalah dari sisi pengelolaan air sendiri. Ya, kita ingin pengelolaan atau manajemen air di dunia ini semakin baik. Nah, sementara konkret deliverables lainnya ini ada kerjasama ekonomi, misalnya lewat investasi. Nah, terkait investasi, Indonesia menawarkan sejumlah proyek strategis, dan ini proyeknya juga tidak jauh-jauh dari urusan air juga. Nilainya 9,6 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 154 triliun. Dan ini bisa saja berkembang dilihat dari nanti hasil pertemuan. Jadi dalam WWF ini kan mungkin ada pertemuan bilateral antara satu negara dengan negara lain, antara Indonesia dengan negara lain, dan juga
dalam World Water Forum ini kita mengundang perusahaan juga, perusahaan besar skala global yang bergerak di bidang air. Ya, jadi ada upaya saling menjajaki ya, kemungkinan investasi, misalnya perusahaan global tadi itu menjajaki investasi di Indonesia begitu, dan kita memang membuka ruang lebar-lebar untuk investor asing masuk ke Indonesia begitu. Nah, proyek-proyek itu tentu sudah diseleksi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Ya, kemudian yang ditawarkan itu tadi saya sampaikan tidak jauh-jauh dari urusan air. Ya, misalnya modernisasi irigasi sama World Bank atau Bank Dunia. Juga ada bendungan, ada proyek air minum, proyek pembangkit listrik tenaga air, atau bisa juga sanitasi. Ya, jadi ada urusannya, ada hubungannya dengan lingkungan hidup. Nah, Indonesia ini sangat kaya ya dalam hal air, sumber daya airnya melimpah, meskipun di beberapa tempat masih kekurangan ya, tetapi secara umum saya kira kita punya sumber daya melimpah, misalnya untuk investasi di bidang ataupun proyek PLTA ya, proyek PLTA, atau kita juga bisa menggunakan air, misalnya Danau Cirata ini kan bisa kita pakai untuk proyek PL perusahaan listrik pembangkit tenaga solar ya. Solar itu listrik matahari yang saya maksudkan, solar itu. Nah, ini bisa kita lakukan. Kemudian juga soal hydropower. Hydropower ini bisa kita tawarkan untuk investasi. Saya kira itu ya beberapa hal konkret ya dalam bidang investasi ataupun manfaat penyelenggaraan World Water Forum. Nanti kita tentu bisa bicara manfaat di bidang air sendiri seperti apa. Dan yang penting memang sebetulnya bagaimana mendatangkan manfaat dalam konteks manajemen air. Baik, berarti ada sejumlah proyek strategis di bidang air begitu ya Pak Dirjen yang ditawarkan Indonesia dalam ajang internasional World Water Forum nanti. Baik Pak Dirjen, kita jeda sejenak perbincangan kita karena kita akan jeda pariwara berikut ini, dan pemirsa tetaplah di Juru Bicara.